Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kadek Widi Pratama sebagai Ketua Tim. Perkenalkan, nama saya Komang Cakrawendaya Galaksana sebagai anggota tim 1. Dan saya, Loheka Puspawati sebagai anggota tim 2. Kami dari KSR Tim Universitas Udayana. Kutip dari pernyataan Menteri ESDM, ada sejumlah tantangan untuk merampungkan sisanya, yakni layanan akses listrik berada di daerah yang sulit terjangkau dan minim infrastruktur, serta kemampuan masyarakat dalam membayar biaya sambung masih rendah. Pada lain sisi, terdapat permasalahan jumlah sampah organik yang dihasilkan per tahun kian meningkat. Hal ini berdasarkan data yang dipublikasikan oleh KLHK pada tahun 2021 yang menyatakan sebanyak 54,3% komposisi sampah nasional adalah sampah organik, di mana 12,7% diantaranya didominasi oleh kayu dan ranting. Maka dari itu, berdasarkan permasalahan dan fakta data pustaka, maka digagaslah teknologi Petrashed Peltier Electric Organic Transpower, mesin konversi limbah organik menjadi energi listrik standalone dengan menggunakan modul Peltier Electric 12706 sebagai thermoelectric generator. Petrashed didesain sedemikian rupa untuk dapat memenuhi kebutuhan listrik pada masyarakat. Petrashed didesain dengan memiliki ketinggian 1 meter, dengan panjang 80 cm, dengan lebar 45 cm, kemudian memiliki cerobong asap dengan ukuran 20 x 20 cm, dengan ketinggian cerobong asap 45 cm. Cerobong asap didesain sedemikian rupa untuk dapat membatasi antara komponen yang ada di dalam cerobong asap dari api dan mengefektifkan keluarnya asap. Pada bagian dalam Petrashed terdapat 3 bagian. Yang pertama, terdapat chamber dengan ketinggian 45 cm yang digunakan untuk tempat pembakaran kayu ataupun batok kelapa. Yang kedua, terdapat chamber dengan ketinggian 20 cm yang digunakan untuk membakar sampah kering. Kemudian yang ketiga, terdapat baki penampungan abu bekas pembakaran dengan ketinggian 15 cm. Selanjutnya, pada Petrashed terdapat unit pembangkitan. Pada bagian atas terdiri dari 3 unit pembangkitan. Pada bagian belakang, kanan dan kiri terdapat masing-masing 1 pembangkitan. Pada 1 unit pembangkitan terdiri dari 1 plat aluminium, kemudian 6 buah modul Peltier, dan 1 heatsink, di mana unit pembangkitan ini dirangkai menjadi 12 seri dan 3 paralel. Selanjutnya, di sini terdapat lampu dengan ukuran 12 watt yang digunakan untuk menguji ketika alat ini sudah bekerja. Di sini saya akan menjelaskan tentang filter dari alat Petrashed ini. Filter dari alat Petrashed ini terdiri dari 5 lapisan. Lapisan pertama yaitu ada ijuk. Ijuk di sini berfungsi untuk menyaring atau menyerap debu berukuran besar. Lapisan kedua ada kapas filter ukuran primer. Kapas filter ukuran primer ini di sini berfungsi untuk menarik polutan atau menyerap polutan berukuran lebih besar dari 5 mikrometer. Lapisan ketiga itu ada bubuk kulit telur. Bubuk kulit telur ini mengandung kalsium karbonat atau CaCO3 yang di dalamnya terdapat serat protein atau protein fiber yang dimana CaCO3 ini mampu mengikat karbon pada karbon dioksida. Lapisan keempat ada kapas filter dengan efisiensi sedang, di mana kapas ini mampu mengikat polutan yang berukuran lebih besar dari 1 mikrometer. Lapisan terakhir ada hijau. Di sini hijau ini sebagai filter dari output udara. Baik, langsung saja. Di sini kita akan menjelaskan konsep kerja dari Petrashed ini. Petrashed ini menggunakan termoelektrik sebagai pembangkitannya, di mana termoelektrik ini memerlukan efek Seebeck. Efek Seebeck itu terjadi akibat perbedaan suhu antara kedua sisi pada Peltier. Pertama, kita akan melakukan pembakaran pada chamber pembakaran ini. Setelah kita melakukan pembakaran, maka ada panas yang dihasilkan dari api yang masuk ke bodi, kemudian diteruskan ke plat stainless atau plat besi ini, kemudian akan diterima oleh Peltier. Setelah diterima Peltier,
panas akan dikeluarkan sehingga terjadi perbedaan panas antara sisi dingin dan sisi panas peltier. Hal inilah yang akan menyebabkan terjadinya gerak gaya listrik yang akan menimbulkan tegangan listrik. Untuk asapnya sendiri, kita fokuskan ke dalam satu buah chamber asap atau output asap, di mana output ini akan memfokuskan asap pada satu titik sehingga asap tidak menyebar kemana-mana. Sebelum asap lepas, maka akan dihisap oleh kipas exhaust pertama. Kipas exhaust pertama yang di sini berfungsi sebagai penarik asap yang ada di chamber untuk diteruskan ke filter. Nah, setelah ditarik oleh kipas, maka asap di sini akan difilter terlebih dahulu oleh filter yang kami rancang. Di mana filter ini sudah diuji oleh Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara dan mendapat penghargaan internasional. Setelah difilter, maka hasil filter itu akan ditarik oleh kipas exhaust yang akan dikeluarkan ke udara langsung. Baik, langsung saja kita demonstrasikan alat melalui pembakaran. Baik, setelah kita melakukan pembakaran, maka kita melakukan uji tegangan menggunakan sebuah apometer. Dapat dilihat pada apometer, di sana mendapat tegangan 3,597. Dan ini terus naik seiring dengan perbedaan suhu pada peltier. Di sini kita akan menggunakan lampu DC 12 watt ini sebagai indikator apakah alat ini mampu menghasilkan tegangan dan daya untuk menghidupkan lampu ini setelah alat ini mampu menghasilkan tegangan sebesar 12 volt dan daya 12 watt untuk menghidupkan lampu DC ini. Baik, dapat kita lihat untuk asap sudah mampu ditarik oleh kipas exhaust yang berada di sini. Terlihat bahwa di area sekitar chamber atau pembakaran ini sudah sedikit atau hampir tidak ada asap yang bocor. Baik, setelah 18 menit pembakaran, kita mendapatkan tegangan 12,1 dan terus naik. Tegangan ini sudah mampu menghidupkan lampu DC 12 watt ini. Langsung saja kita coba untuk menghidupkannya. Baik, di sini lampu sudah dapat menyala dengan baik. Ini artinya tegangan yang dihasilkan untuk menghidupkan lampu ini sudah cukup dan alat ini sudah mampu menghasilkan tegangan dan daya. Daya yang dihasilkan oleh alat ini, alat petrasit ini, nantinya akan disimpan dalam sebuah baterai VRLA 100 ampere hour untuk penyimpanannya. Kemudian akan diinverter dengan inverter 500 watt untuk mengubah tegangan DC yang dihasilkan oleh petrasit ini menjadi tegangan AC, kemudian disalurkan ke beban-beban seperti lampu, kipas angin, dan rice cooker pada rumah tangga. Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian kami, alat ini mampu menghemat 35% pengeluaran listrik warga yang memakai atau yang berlangganan listrik 450 volt ampere. Dan pada sisa pembakaran ini akan menghasilkan arang dan abu. Arang di sini dapat dijual kembali dengan harga Rp5.500 per kilogram ataupun dijadikan briket. Begitu juga abu yang dihasilkan dapat dijadikan sebuah briket atau dikompos langsung. Dijadikan briket itu bertujuan untuk menambah masa pakai dari produk yang dihasilkan dari alat ini, sehingga begitu produk dihasilkan tidak langsung dikomposkan atau dibuang ke bumi kembali. Baik, mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Baik, cukup sekian demonstrasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Hidup Keser! Hidup